Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bermajlis kembali di Masjid Al-Hidayah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ya. Salah satunya nikmat hujan. Karena hujan ini termasuk nikmat ya. Karena di beberapa negara jarang hujan, bahkan meminta hujan. Salah satunya di Saudi, orang meminta hujan beberapa kali sholat istisqa untuk hujan. Nah, kita di sini tidak meminta pun alhamdulillah turun hujan. Dan inilah sebuah kenikmatan yang mungkin kita lupakan nikmat ini. Padahal ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang diharapkan oleh negara-negara yang lainnya. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian, tak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Syawal setelah berlalunya bulan Ramadan. Sekarang ada di 26 Syawal ya. Mungkin banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah di bulan Ramadan kemarin kita sudah benar-benar melaksanakan puasa dengan benar? Apakah di bulan Ramadan kemarin kita sudah meraih dari buah puasa, yaitu kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita juga istiqomah setelah bulan Ramadan kemarin? Misalnya, apakah kita juga selalu membaca Al-Quran setiap hari kita selain di bulan Ramadan kita? Jika kita membaca Quran menurun atau ketakwaan kita menurun, maka itu jadi sebuah pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Apakah Ramadan kita itu membuahkan hasil pada diri kita semuanya atau tidak? Dan mungkin kita juga di sini, apakah kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan yang telah kita lalui itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana para ulama salaf, beliau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya agar amalannya diterima. Mungkin jika ada yang belum berdoa agar amalan diterima, saat ini bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita di bulan Ramadan yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingatkan kepada semuanya, khususnya diri Anda pribadi, masih tersisa 4 hari lagi ya bulan Syawal untuk bisa melakukan puasa Syawal, yang mana itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah puasa di bulan Syawal tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke halaman 12 ya, yaitu bab al-aniyah. Bab aniyah, yaitu bab bejana. Mungkin ini sebagian kita terasa bab bejana, terasa sederhana ya. Terasa apa sih bejana? Hal-hal begini aja dibahas dalam Islam. Padahal sesungguhnya dalam hal bejana ini bisa menentukan kepada perkara yang agung, bisa menentukan perkara yang sah atau tidak, bisa menentukan perkara itu halal atau haram. Bahkan di bab bejana ini bisa menentukan seseorang itu apakah dia selamat
ke surga atau ke neraka. Padahal dalam ini bab bejana. Itu bab tempat kita minum dan tempat kita makan. Ya. Yang mana ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya. Babul aniyah. Ya. Aniyah ini jamak dari al-ina, ya, atau awani, yaitu sebuah bejana. Dan bejana ini jenisnya banyak, ya. Bisa gelas, bisa piring, bisa panci, bisa katel, dan lain sebagainya. Itu bisa disebut dengan aniyah atau bejana. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya bab bejana ini dengan bab toharoh? Padahal di bab sebelumnya ini kita masih di bab pembahasan toharoh dan pembahasan air. Hubungannya bab bejana dengan air atau toharoh karena air merupakan benda cair yang mana air itu dia selalu memerlukan tempat. Nah, tempat air ini disebut bejana salah satunya. Nah, ini juga bisa disebut bejana, ya. Cuma bejananya modern ini zaman sekarang. Zaman dahulu gak ada aqua kayak gini. Ya. Bejana juga terbuat bisa dari plastik, itu disebut bejana. Terbuat dari gelas itu bejana. Terbuat dari perak, bejana juga ada. Terbuat dari emas, intan berlian, aluminium dan lain sebagainya. Itu disebut dengan bejana juga, ya. Kemudian hukum asal bejana itu sendiri yaitu halal, ya. Al asya atau innal asla fil asya al ibahah, ya. Semua sesuatu itu hukum asalnya itu boleh, ya. Sampai ada dalil yang melarangnya atau yang mengharamkannya, ya. Kita di sini bacakan, ya, hadis yang ke-14 di sini, ya, bab menerangkan bejana. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat yang masyhur, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma dinisbatkan juga kepada bapaknya, karena bapaknya juga termasuk orang yang muslim, sahabat juga. Oleh karenanya didoakan kepada keduanya, Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin al-Yaman. Nama aslinya yaitu Husail bin Jabir. Adapun nama Yaman itu dinisbatkan kepada bapaknya karena bapaknya lama menetap di Yaman. Dan Hudzaifah al-Yaman, jamaah sekalian, beliau terkenal dengan sahibus sir, yaitu pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intelnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Hudzaifah bin al-Yaman. Mungkin di sini ada intel, ya. Nah, ini intelnya zaman Nabi adalah Hudzaifah bin Yaman, ya. Sampai suatu saat kisah yang masyhur yaitu ketika perang Khandaq, ya. Bahwasanya pada perang Khandaq tanggal 5 Hijriah antara kaum musyrikin dan kaum yang lainnya, kaum Ghatafan dan Bani Uzaimah dan lain-lainnya, sehingga disebut juga perang Khandaq itu disebut perang Ahzab. Karena Ahzab itu golongan, federasi. Karena dikepung dari kaum musyrikin ingin mengepung kaum muslimin. Dari kaum musyrikin sekitar 10.000 orang dan kaum muslimin 3.000 orang. Itu perang Khandaq. Pada suatu malam di keadaan perang Khandaq itu Rasulullah SAW sholat, kemudian setelah sholat maka Rasulullah SAW bersabda atau berkata kepada para sahabatnya,
siapakah di antara kalian yang bersedia menyusup, mengintai kepada musuh, kemudian dia balik lagi mengabarkan apa yang terjadi pada musuh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga. Setelah Rasul berkata demikian, maka tidak ada sahabat yang berani, tidak ada sahabat yang berdiri yang ingin mengajukan. Kemudian Rasulullah salat lagi dan berkata kedua kalinya demikian. Siapakah di antara kalian yang bersedia mengintai kepada musuh, kemudian kembali kepadaku mengabarkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga. Maka tidak ada sahabat yang berani juga. Sampai ketiga kalinya tidak ada juga, akhirnya Rasulullah SAW menunjuk Hudzaifah al-Yaman. Dan Rasulullah menunjuk Hudzaifah al-Yaman, beliau tidak sembarangan menunjuk karena tahu ya kemampuan sahabat berbeda-beda dan kemampuan Hudzaifah bin Yaman yaitu di dalam intelijennya. Maka ditunjuklah Hudzaifah bin Yaman kepada kaum Quraisy untuk menyusup, untuk meminta informasi terkait musuhnya tersebut. Berangkatlah Hudzaifah bin Yaman malam hari, dan ketika itu angin sangat kencang berhembus sehingga dikatakan dalam Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, pada waktu itu saking kencangnya angin maka berterbangan lampu-lampu yang ada di sekitarnya hingga tenda-tenda pun roboh, mencekam istilahnya, kurang lebih pada malam itu mencekam. Tapi Hudzaifah bin Yaman dengan beraninya tetap melaksanakan tugas dari Rasulullah SAW untuk menyusup ke bagian musuh. Nah, musuh tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan pada waktu itu Abu Sufyan bin Harb mewanti-wanti kepada pasukannya, wahai kaum, berwaspadalah di antara kalian dan perhatikanlah siapa teman di samping kalian. Ketahuilah nama-namanya siapa saja. Nah, mungkin ketika itu Hudzaifah bin Yaman agak khawatir ya. Tetapi alhamdulillah Hudzaifah bin Yaman lolos ketika di antara para musuh bergandengan tangan dan menanyakan siapa nama di antara yang lainnya, maka Hudzaifah bin Yaman juga mengatakan fulan bin fulan. Tidak dikatakan Hudzaifah bin Yaman mengaku siapanya di dalam sirah tersebut. Walhasil Hudzaifah bin Yaman ini beliau berhasil menyusup ke dalam pasukan musuh dan berhasil kembali mengabarkan kepada Nabi SAW, yang mana pada waktu itu pasukan musuh unta-untanya sudah pada binasa, makanannya sudah pada habis, dan musuh pun akan kembali ke Mekah. Ya. Dan hasilnya Rasulullah sangat puas dengan apa yang dikabarkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Dan ketika itu Hudzaifah bin Yaman juga ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Hudzaifah, siapakah di antara mereka atau di antara kaum yang ada di kita ini orang yang munafik? Maka Hudzaifah bin Yaman mencatat atau mengabarkan kepada Nabi SAW sekitar 1.500 orang-orang yang munafik. Yang mana orang munafik itu artinya orang yang mana dia faham Islam tetapi tidak mengamalkannya. Itu orang-orang munafik yang dahulu diartikan oleh Hudzaifah bin Yaman atau diartikan oleh para ulama. Itu orang yang mengetahui ajaran Islam tetapi tidak mengamalkannya. Semoga kita semua yang ada di sini kita tidak termasuk oleh orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Taib jamaah sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dengan bejana zahab. Zahab itu yaitu emas. Wal fiddah dan perak. Saya kira di sini sudah paham ya, emas itu apa, perak itu apa. Ya, emas itu biasanya yang kuning ya.
Dan perak itu biasanya yang silver, ya. Itu emas dan fiddah. Maka ini ada larangan, ya. Padahal aslinya, hukum aslinya boleh, tetapi ini ada pengecualian. Ada larangan langsung, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Maka larangan ini tidak hanya sekedar makruh, tetapi keharaman. Haram hukumnya kita minum atau makan dengan gelas ataupun piring ataupun alat makanan yang lainnya yang terbuat dari perak dan emas atau emas dan perak. Wala taqulu fi sihafihima, dan juga haram hukumnya kita makan dengan tempat yang terbuat dari emas atau perak. Ya. Fa innaha lahum fid dunya. Maka di sini disebutkan ilahnya atau disebutkan sebabnya. Kenapa diharamkan? Ya. Karena fa innaha lahum fid dunya. Karena emas dan perak itu biasanya atau hanya untuk dipakai untuk orang-orang selain Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Walakum fil akhirah, dan kamu jika ingin memakai perak dan emas untuk makan dan minum, maka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah sekalian, ya. Di sini aniyah dzahab wal fiddah, maka tidak hanya mengacu kepada gelas dan piring saja. Tetapi para ulama menyatakan bahwa semua yang berkaitan dengan alat makan dan minum yang memasukkan ke dalam mulut itu kita, apabila alat itu terbuat dari emas dan perak, maka itu dilarang, haram. Misalnya apa? Selain gelas dan piring, misalnya sumpit. Jika sumpit, tahu sumpit ya Mas? Sumpit yang dua itu, ya. Sumpit, jika sumpit itu terbuat dari perak atau emas, maka itu juga dilarang. Meskipun tidak disebutkan langsung di sini secara hadisnya. Karena itu juga termasuk alat makan atau alat minum. Atau sedotan. Jika sedotan misalnya terbuat dari perak dan emas, maka itu juga dilarang. Atau misalnya katel kita untuk masak atau cecuti kita untuk masak, jika terbuat dari emas dan perak, maka itu dilarang hukumnya. Haram hukumnya kita memakai peralatan masak atau peralatan untuk makan dan minum menggunakan perak dan emas. Nah, sekarang mungkin bagaimana pertanyaannya, jika gelas dan piring itu bagaimana jika terbuat dari aluminium? Maka itu boleh-boleh saja. Atau terbuat dari kuningan, maka boleh-boleh saja, karena di sini disebutkan emas dan perak, hanya dua jenis saja. Ada yang bertanya juga mungkin bagaimana jika dengan mutiara atau intan? Padahal itu lebih mahal, ya, lebih mahal dibandingkan dengan emas dan perak, ya. Wallahu alam, para ulama menyatakan bahwa itu juga tidak mengapa. Salah satunya Syekh Utsaimin, beliau menyatakan yang diharamkan itu yang hanya perak dan emas saja. Adapun di luar itu maka boleh saja, ya. Wala taqulu fi sihafihima, dan juga jangan makan menggunakan dengan alat-alat yang tadi itu saja, ya. Maka kita bisa mengambil faidah dari hadis ini, ya. Dan faidahnya salah satu ada di kitab Fathul Jalalil Ikram karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Salah satu faidahnya, ya ikhwah, bahwasanya hikmah kita tidak diperbolehkan makan dan minum menggunakan perak dan emas untuk menjaga hati kita dari kesombongan. Karena perak dan emas itu biasanya simbol kemewahan, simbol kekayaan. Dan kaya itu biasanya lebih identik ke sombong. Maka dengan tidak menggunakannya perak dan emas, itu akan lebih aman dalam hati kita, menjaga hati kita supaya tidak terjerumus kepada
kesombongan. Ya. Kemudian juga jika kita menggunakan perak dan emas untuk makan dan minum, maka itu akan menimbulkan ketimpangan sosial di antara kita semuanya. Misalnya jika ana minum di sini kelihatan emas, kemudian ada orang miskin melihat, wah ustadznya pakai emas minumnya, saya mau boro-boro makan juga minum juga, kadang mikir sama apa, ini ustadz minum pakai emas atau pakai perak, itu akan menimbulkan ketimpangan, kecemburuan, ya, akan menimbulkan kehancuran dalam hati orang-orang yang di bawah kita. Ya. Kemudian juga salah satu hikmahnya juga di sini untuk mendidik diri kita supaya zuhud, supaya qanaah, supaya tawadu. Meskipun kita mampu nih, kita mampu membeli emas 1 kilo misalnya, kita mampu membuat gelas dan piring dari emas, maka tahan, jangan membuatnya, ya, karena itu dilarang dan itu mendidik kita semua untuk zuhud terhadap dunia ini. Dan ini juga hikmahnya yaitu supaya menempatkan emas dan perak ini sebagai roda perekonomian, bukan sebagai gaya hidup kita untuk makan dan minum. Menempatkan emas dan perak itu untuk roda perekonomian, bagiannya bagian ekonomi, bukan dari bagian gaya hidup kita. Dan juga ini juga isyarat kepada kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Dan hukum asal menyelisihi orang kafir itu wajib. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menyelisihi orang kafir. Salah satunya ini, fa innaha lahum fid dunya. Emas dan perak untuk minum dan makan ini biasanya dipakai orang-orang kafir. Padahal juga beberapa ulama fa innaha lahum fid dunya. Larangan ini sebenarnya untuk semua manusia. Tetapi kaum musyrikin, kaum kafir biasanya orang-orang membangkang sehingga dia tidak memperhatikan dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka di sini disebut fa innaha lahum fid dunya. Biasanya orang-orang kafir yang mewah, yang kaya, dia seenaknya saja tanpa memperhatikan larangan-larangan, dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan inilah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana juga ada larangan kita memanjangkan atau merawat jenggot dan memotong kumis. Itu juga untuk menyelisihi orang-orang kafir sama. Kemudian juga kita juga bisa ada larangan atau anjuran puasa hari-hari tertentu, puasa tertentu, itu juga untuk menyelisihi orang-orang kafir. Dan hukum asal menyelisihi orang-orang kafir yaitu wajib. Ya. Baik, kemudian kita ke hadis berikutnya. Hadis ke-15 ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih. Hadis berikutnya yaitu hadis penguat dari hadis yang sebelumnya. Dan hadis ini ya ikhwah ada ancaman, yaitu neraka ancamannya. Atau diancam dengan nanti perutnya diisi dengan api neraka. Dan ini menunjukkan larangan makan dan minum menggunakan perak atau emas merupakan dosa yang besar. Karena hukumannya tidak tanggung-tanggung. Hukumannya ada neraka. Sebagaimana hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah, beliau nama aslinya Hindun
binti Umayyah, ya. Beliau salah satu istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling terakhir wafat yaitu dari istri Rasulullah SAW, yaitu Hindun binti Umayyah, yaitu Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Kenapa dikenal dengan Ummu Salamah, Abu Salamah? Karena dinisbatkan kepada anaknya Salamah, ya. Karena kunyah ke anaknya, maka dikenal dengan Abu Salamah atau Ummu Salamah. Dan ada kisah yang menarik juga dalam kisah Ummu Salamah, ya. Dalam Syiar A'lam An-Nubala juga dikisahkan bahwa Ummu Salamah merupakan wanita yang sangat solehah dan cantik, kemudian juga wanita yang setia. Pernah suatu hari Ummu Salamah berkata kepada suaminya Abu Salamah, kurang lebih perkataannya demikian, aku tidak akan menikah lagi jika engkau suatu saat meninggal. Maka dibantah oleh suaminya Abu Salamah, wahai Ummu Salamah, apakah engkau taat kepadaku? Maka dijawab, iya, taat kepadaku. Aku tidak setuju dengan pendapatmu itu. Maka Abu Salamah tidak setuju dengannya. Maka jika aku meninggal, nikahilah yang lain yang semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih baik. Lalu kemudian benar Abu Salamah atau suaminya Ummu Salamah meninggal duluan di perang Uhud di tanggal 3 Hijriah. Setelah meninggal atau wafat suaminya Abu Salamah dan setelah masa iddahnya habis, maka Ummu Salamah banyak dilamar oleh para sahabat yang lain. Salah satu yang melamar Ummu Salamah yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Abu Bakar dan Umar bin Khattab ditolak sama Ummu Salamah, Masya Allah. Ya. Jadi jika di sini ada ikhwan yang pernah ditolak oleh akhwat, maka jangan bersedih, ya, karena sekelas sahabat juga pernah ditolak oleh akhwat yang lainnya, ya. Jangan bersedih, cari yang lainnya, ya. Tetapi Ummu Salamah menolak Abu Bakar dan Umar bukan dengan sebab apa-apa. Sebab yang pertama, Ummu Salamah mengatakan bahwa beliau itu orangnya pencemburu. Ini goyer. Ummu Salamah, mohon maaf Abu Bakar, mohon maaf Umar, saya ini orangnya pencemburu. 3 sebabnya. Kemudian saya ini orangnya tua. Kemudian saya ini orangnya sudah punya anak. Maka mohon maaf menolak lamarannya. Kemudian setelah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar, akhirnya Rasulullah yang datang melamarnya. Dan ketika Rasulullah datang melamarnya, juga Ummu Salamah mengajukan pertanyaan demikian. Wahai Rasulullah, saya ini orangnya pencemburu. Saya ini orangnya sudah tua dan sudah punya anak. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan sangat bijaksana. Wahai Ummu Salamah, jika engkau seorang pencemburu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa cemburumu itu. Kemudian yang kedua, jika engkau sudah tua, sudah berumur, maka aku lebih tua darimu. Dan jika engkau sudah memiliki anak, maka anak-anakmu bisa jadi menjadi anak-anakku. Akhirnya setelah mendengar jawaban itu, Ummu Salamah pun luluh dan menerima lamaran pinangan dari akhirnya Ummu Salamah luluh dan menerima pinangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi Ummu Salamah. Bagaimana mungkin seorang akhwat dilamar oleh orang yang paling mulia, oleh orang yang paling Allah cintai. Maka di sini pada akhwat yang belum menikah juga, carilah orang yang benar-benar soleh, yang bisa menyelamatkannya dunia dan akhirat, sebagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Nah, ini
kisah dari Ummu Salamah yang dikenal oleh sirah nabawiyah ya. Baik jemaah sekalian ya. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Barang siapa yang minum dengan menggunakan ina'il fiddah. Di sini tidak disebutkan emasnya. Tidak disebutkan emasnya, hanya fiddah saja. Meskipun di sini tidak disebutkan emasnya, maka tetap emas juga tidak diperbolehkan karena ke hadis yang awal tadi. Hadis yang awal tadi tidak boleh meminum dari perak dan emas. Meskipun di sini tidak disebutkan emasnya. Dan secara nilai maka perak itu lebih rendah dibandingkan dengan emas. Makanya otomatis emas juga haram dipakai untuk makan dan minum. Meskipun di hadis ini tidak disebutkan. Ya. Innama yujarjiru. Jarjaro yujarjiru. Jarjaro yarjiru itu yaitu suara air menggolak. Ya. Jika air sudah matang, ya maka ada suaranya. Luk 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 luk. Nah, itu jarjaro. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Maka sesungguhnya jika seorang minum dan makan menggunakan perak atau emas, sesungguhnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dan ini adalah suatu ancaman yang sangat besar, tidak main-main. Makanya para ulama mengatakan bahwa makan dan minum dengan perak dan emas merupakan suatu dosa yang sangat besar. Hingga ancamannya pun tidak main-main, yaitu neraka. Yaitu dimasukkan api neraka ke perutnya. Kemudian lanjut ke bab berikutnya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslim wal arba'ah ayyuma ihabin dubigo. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sangat mulia juga, yaitu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas sudah dijelaskan di hadis-hadis yang sebelumnya, yang dikenal dengan Hibrul Ummah. Ya. Yang mana beliau juga didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beliau faham terhadap agama ini dan faham juga dengan ta'wil atau tafsir-tafsir. Makanya kita ketahui tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jalalain, itu semuanya tidak terlepas dari pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Taib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu, jika kulit telah disamak, faqad tahura, maka kulit itu menjadi suci. Ya. Kulit di sini ya ikhwah, itu kulit bangkai. Pertanyaannya, kulit bangkai, apa itu bangkai? Bangkai itu sesuatu yang tidak disembelih, yang matinya sendiri, atau disembelih tetapi tidak sesuai syar'i. Itu bangkai ya. Hewan jika disembelih tidak sesuai syar'i, maka itu menjadi bangkai. Atau hewan jika mati dengan sendirinya tidak disembelih, maka itu disebut bangkai. Nah, ini gimana kulitnya, hukum kulitnya? Apakah suci atau najis? Apakah halal atau haram jika kita digunakan? Nah, di sini idza dubigol ihabu, jika kulit itu disamak, dubigo itu disamak. Disamak itu dibersihkan dengan peralatan-peralatan yang khusus sampai bersih banget. Kalau zaman dulu disamak itu dengan tumbuh-tumbuhan, mungkin kalau sekarang dengan bahan-bahan kimia, ya, maka kulit tersebut menjadi suci. Ya. Dan bangkai ini ya, kulit ini dibagi dua juga ya. Ada kulit bangkai yang aslinya dia
suci dan yang aslinya dia najis. Yang aslinya suci apa? Bangkai ikan. Itu suci ya. Bangkai ikan dan jarod itu belalang. Itu bangkainya suci. Kulitnya juga suci jika meninggal. Kemudian bangkai yang aslinya tidak suci ya, seperti kambing itu bangkai jika tidak disembelih maka bangkainya tidak suci. Begitupun kulitnya, sapi dan lain sebagainya. Nah, kulitnya ini jika disamak, jika dibersihkan dengan teknik samak yang bisa hilang kotorannya, baunya dan lain sebagainya, maka ini bisa suci. Kemudian di riwayat yang lainnya, ayyuma ihabin dubigo. Ayyuma ihabin, semua kulit yang belum disamak, jika disamak itu akan suci. Ini secara umum, kulit apa saja ya. Baik itu kulit harimau, kulit ayam, kulit kambing, kulit buaya, jika dia disamak maka akan suci. Nah, ini senang ya ibu-ibu atau bapak-bapak. Jika kita mempunyai dompet terbuat dari buaya misalnya atau harimau, maka bisa menggunakan dalil ini. Karena semua kulit apapun jika disamak maka itu akan suci. Dan inilah pendapat sebagian mazhab, pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Ya. Adapun para ulama mengatakan bahwasanya hewan yang tidak halal dimakan, misalnya buaya, harimau, kemudian apa lagi? Anjing. Nah, itu tidak suci sama sekali. Dan itu dibedakan lagi. Jadi anjing dan babi itu ulama ijma tidak suci. Tidak bisa disamak, meskipun disamak anjing dan babi itu tidak suci. Adapun jika hewan yang fisiknya itu tidak najis seperti anjing dan babi, seperti harimau, singa, itu ada khilaf di antara para kalangan ulama. Sudah isai? Belum. Ada khilaf di antara para kalangan ulama. Maka Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Imam Ahmad, beliau berpatokan dengan hadis selanjutnya. Ada hadis selanjutnya, ikhwah. Taib, udah adzan, bisa adzan dulu. Baik jamaah sekalian, kita akan melanjutkan ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis An Salamah bin Al-Muhabbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha, sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama yang lain, salah satunya Imam Muslim, Ahmad dan Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mungkin jarang kita dengarnya, yaitu Salamah bin Al-Muhabbaq, yang dikenal juga dengan Abu Sinan ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dibagu juludil maitah ya. Disamaknya kulit hewan atau bangkai, mayit bangkai, maka itu akan bisa mensucikannya. Di sini juga umum, tidak dijelaskan hewan bangkai apa saja. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa tidak hanya hewan yang halal dimakan saja, hewan yang haram dimakan saja, hewan yang haram dimakan juga itu bisa disamak jika kulitnya disamak jadi suci. Nah, pada hadis selanjutnya yaitu hadis Maimunah ya. An Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatah qala yutahhiruha al-ma wal qarj
Nah, di sini hadis ini mengkhususkan dari hadis-hadis yang di atas tadi. Jika hadis di atas tadi tidak mengkhususkan hewan apa saja, itu bisa termasuk hewan yang tidak halal dimakan. Tetapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Maimunah. Maimunah juga termasuk dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk istri terakhir dari Rasulullah. Yang mana pada suatu saat Rasulullah berjalan, marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melihat kambing bisyatin yajurrunaha, kambing diseret oleh orang lain, oleh sahabat yang lain. Maka Rasulullah berkata, lau akhadtum ihabaha, jika kalian ambil itu kulitnya maka bisa. Kambing itu sayang jika kalian hanya diseret saja atau kulitnya tidak dimanfaatkan. Maka Rasulullah menganjurkannya, lau akhadtum ihabaha, jika kalian ambil itu kulitnya maka bisa. Faqalu, maka para sahabat itu berkata, innaha maitatah, ya Rasulullah, ini sudah bangkai kambingnya. Bangkai kambingnya Rasulullah sudah mati. Maka Rasulullah bersabda, yutahhiruha alma wal qard. Tidak mengapa, katanya, jika kambing itu mati maka itu bisa suci. Yutahhiruha alma, bisa disucikan dengan air. Wal qard, qard ini yaitu alat untuk menyamak, tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan untuk menyamak. Jadi ini yang menjadi dalil bahwasanya yang boleh disamak itu yaitu hewan yang halal dimakan. Karena ini dalilnya khusus, yaitu kambing contohnya. Adapun para ulama yang lain mengambil dalil yang umum. Maka apa pendapat kita? Maka jika ada suatu yang umum dan khusus, maka kita ambil pendapat yang khusus. Karena ini ada pengkhususan. Sebagaimana tadi bejana. Bejana itu asalnya boleh-boleh saja. Boleh saja digunakan bejana. Tetapi ada pengkhususan, yaitu bejana yang terbuat dari perak dan emas. Maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga ini, kulit hewan yang boleh disamak, yaitu hanya kulit hewan yang halal dimakan. Sebagaimana hadis ini. Tetapi tidak mengapa jika mengambil pendapat ulama yang lain, karena juga ada hadisnya, yaitu hadisnya secara umum. Ayyuma ihabin dubigo, maka tohuro, maka itu juga menjadi suci. Lanjut atau cukup ini? Baik, lanjut ya. Ke hadis berikutnya di halaman 14. Wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Tha'labah al-Khushani. Beliau salah satu sahabat yang mulia, yaitu yang bernama Jurthum bin Nasib, dan beliau juga terkenal dengan buruannya, yang terkenal dengan yang sering berburu. Kemudian beliau juga ikut Bai'atur Ridwan, termasuk salah satu sahabat yang as-sabiqun al-awwalin fil Islam, dan beliau wafat pada tahun 75 Hijriah. Qultu ya Rasulullah, beliau menanya, beliau pada waktu itu mengasih kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumin ahlil kitab. Ya Rasulullah, pada saat itu saya berada di kaum ahlul kitab. Kaum ahlul kitab itu yaitu berada di lingkungan Nasara dan Yahudi. Atau misalnya kalau kita berada di Eropa misalnya, atau di Asia, yang mana mayoritas Nasara, Kristen, bukan Muslim.
Afana kulu fi aniyatihim, ya. Bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha. Maka jangan kau makan menggunakan bejana mereka. Tapi ada lanjutannya, ya. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali jika kalian tidak menemukan selainnya. Fagsiluha, atau dan cucilah bejana itu jika kamu akan makan. Wa kulu fiha, dan makanlah dari bejana tersebut, ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya diperbolehkan kita makan dan minum dengan bejana, dengan gelas, dengan piring, dengan peralatan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang yang bukan Muslim, ya. Syaratnya tapi ada dua syaratnya. Yang pertama, jika tidak ada lain selain itu, ya. Jika tidak ada lain selain itu. Dan syarat yang kedua yaitu dicuci, ya, dicuci. Nah, kita bagaimana ikhwah? Jika kita misalnya masuk ke restoran Cina, Chinese yang bukan Muslim, apakah boleh atau tidak? Boleh, ya, insya Allah boleh, ya, karena di sini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Syaratnya ada dua, bisa nanti makanan Cina di restoran Cina pasti dia dicuci, ya, dengan air, pasti dia dicuci, dan itu sudah termasuk syarat, sudah termasuk memenuhi syarat yang ada di hadis ini, ya. Maka makan dan minum dengan bejana, dengan peralatan orang selain Muslim, maka diperbolehkan, ya. Dan ini juga nanti didukung dengan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Imran bin Husain, ya. Taib an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin, muttafaqun alaih fi hadis tawil. Hadis ini hadis yang panjang jemaah sekalian, ya. Disingkat saja, mungkin nanti dilanjut kepada pertemuan selanjutnya karena hadis ini panjang, kisahnya nanti saja, ya. Intinya bahwasanya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pernah wudu dari mazadati imra'atin musyrikatin. Mazadah itu bejana yang besar yang terbuat dari kulit, dan ini punya orang musyrik. Rasulullah juga wudu darinya, para sahabat juga wudu darinya, ya. Jika wudu saja boleh, maka makan dan minum juga boleh menggunakan bejana orang-orang musyrik, ya. Dan juga ayat di surat Al-Maidah ayat 5, yaitu ditegaskan hal ini. Al-yauma uhilla lakumut thayyibah wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini telah dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik. Ta'amukum hillul lahum. Makanan-makanan dari orang-orang yang selain kalian, orang-orang muslim, maka halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi orang-orang yang selain orang muslim. Maka bisa disimpulkan memakan dan minum dengan bejana-bejana orang yang selain muslim, maka itu bisa dihalalkan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang bertanya, satu pertanyaan boleh? Ya. Pak, di restoran yang Chinese, ya, tadi boleh tes. Di mana jual jenisnya? Jual makanan apa warna? Boleh. Yang haram. Iya. Mereka mau jual makanan dikasih senjata bulan emas sudah. Rumah tuh stick dagingnya ada snake. Ya, jika di restoran itu banyak mudaratnya dan banyak kita tahu bahwa di restoran itu menjual hal-hal yang juga tidak halal, ya, maka alangkah baiknya tidak masuk ke restoran tersebut karena ada mudarat, dan kita tahu bahwa itu nanti juga ada tercampur dengan minyak yang najisnya, ya.
minyak yang najisnya. Adapun jika makanan itu ada makanan emasnya, itu juga tidak diperbolehkan ya untuk makanan-makanan yang ada emasnya, karena emas itu bukan untuk dimakan, menggunakan emasnya saja tidak boleh, apalagi memakan emas itu sendiri, karena itu mubazir dan itu juga menyalahi sunnatullah ya. Menggunakannya juga tidak boleh, apalagi memakannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.